Izin karena Pak Arifin Rudianto masih terhambat di perjalanan macet, izinkan saya memulai untuk acara hari ini dengan menyampaikan sedikit pengantar untuk DES ini. Kemudian nanti setelah itu mungkin Bapak dan Ibu dari daerah, dari pemerintah daerah, baik dari ini tercatat dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua Selatan untuk DES pagi ini antara jam 9 sampai jam 12 bisa menyampaikan juga beberapa hal terkait pelaksanaan SDGs di daerah masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan diskusi mengenai beberapa hal yang mungkin menjadi pembelajaran dari pusat maupun pembelajaran dari masing-masing daerah dan juga saling bertukar pikiran untuk perkembangan terutama percepatan pelaksanaan SDGs di Indonesia pada kurun 5 tahun terakhir. Baiklah, izinkan saya menyampaikan dulu paparan yang seyogyanya disampaikan Pak Rudi, tapi Pak Rudi masih dalam perjalanan. Bapak dan Ibu sekalian, di sini sudah hadir mungkin dari Jawa Tengah, dari Sulawesi Tengah, Maluku, kemudian dari Papua Barat, apakah juga sudah hadir ya? Baik, kalaupun belum, kita bisa mulai beberapa hal terkait pelaksanaan Desmusrenbangnas SDGs ini. Yang pertama tentu saja Musrenbangnas 2025 merupakan forum musyawarah yang dihadiri oleh seluruh perwakilan pemerintah provinsi di Indonesia untuk memutahiran prioritas pembangunan. Dalam hal ini tentu DES ini akan membahas terutama terkait dengan fokus percepatan pelaksanaan SDGs di nasional maupun di daerah. Yang kedua tentu saja penting untuk melakukan mainstreaming atau pengaruh utamaan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di tingkat lokal karena ini menjadi salah satu strategi dalam melakukan percepatan pelaksanaan SDGs di mana pada era 7 hingga 5 tahun terakhir ini adalah menjadi bagian juga yang di global yang disebut sebagai Decade of Action atau strategi untuk aksi-aksi nyata dalam pelaksanaan SDGs menuju pencapaian SDGs di tahun 2030. Nah, tentu pelaksanaan di tingkat lokal ini yang kami sebut sebagai strategi localizing SDGs, salah satunya atau utamanya tentu saja diperlukan melalui perencanaan yang baik dan tentu saja nanti implementasi hingga monitoring, evaluasi, dan pelaporannya di masing-masing daerah. Bahkan berkenaan dengan rencana regulasi peraturan presiden yang terbaru tentu ini juga akan mendorong hingga ke tingkat yang lebih jauh di kabupaten kota. Bahkan mungkin juga bisa mendorong pada level-level yang lebih lokal di daerah. Nah, tentu saja ini memerlukan kepastian penyelenggara maupun dukungan anggaran dan dukungan sumber daya serta rencana yang baik dalam pelaksanaannya. Salah satunya tentu saja melalui rencana kegiatan pembangunan daerah masing-masing yang memastikan sumber daya yang disusun bisa mendukung pelaksanaan SDGs. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di tingkat nasional sendiri tentu saja SDGs sudah kita adopsi dan kita sudah pernah menyusun peta jalan untuk pencapaiannya hingga tahun 2030 pada tahun 2017 sebelumnya. Tetapi dengan adanya pandemi COVID tahun 2019 dan beberapa tahun kemudian, maka terjadi disrupsi untuk pencapaian berbagai pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, termasuk dalam pelaksanaan SDGs. Oleh karena itu, pada era tahun 2022 disusun kembali peta jalan sebagai update dari peta jalan sebelumnya, yang tentu saja mengantisipasi kondisi-kondisi terbaru akibat adanya disrupsi pandemi COVID dan juga perlunya percepatan setelah kita mengalami berbagai hambatan pada pelaksanaan SDGs pada era 2019 sampai 2022. Nah, bersamaan dengan itu juga sudah ditetapkan Perpres 111 tahun 2022 untuk melakukan pemutakhiran pelaksanaan SDGs yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah
terbaru pada saat itu. Nah, tentu saja pada saat yang bersamaan di daerah juga sudah disusun berbagai rencana aksi daerah, meskipun dari 34 provinsi sebelumnya, sebelum ada DOB di tambahan di Papua, baru 32 provinsi yang memiliki rencana aksi daerah. Dan tentu saja saat ini kita memiliki tambahan pekerjaan rumah untuk mendorong juga beberapa daerah otonom baru di Papua dan 2 daerah yang belum menyusun SDGs rencana aksinya di daerah masing-masing. Nah, tetapi tentu saja upaya lain juga kita upayakan untuk mendorong pelaksanaan percepatan di tingkat lokal melalui pembentukan berbagai SDG Center yang hari ini sudah terbentuk tersebar hampir di 25 provinsi Indonesia dan berjumlah sekitar 63 SDG Center. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada era rencana pembangunan jangka menengah yang baru 2025-2029 juga bersamaan dengan era penetapan rencana pembangunan jangka panjang 2025 sampai era Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian agenda pembangunan termasuk SDGs yang selaras dengan visi misi Presiden Prabowo dan Gibran yang berupa Astacita yang tentu saja harus utamakan tidak hanya dalam pelaksanaan RPJM tapi juga dalam implementasinya di RPJMN maupun di rencana kerja pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Nah, ini juga menjadi bagian dari milestone untuk mencapai agenda pembangunan SDGs di tahun 2030 yang juga menjadi sekaligus pijakan untuk pencapaian Indonesia Emas pada tahun 2045. Lanjut. Next slide, Mbak Fitri. Nah, saya kira beberapa hal kami informasikan kembali sebagai pengingat kita bersama bahwa pada saat setelah terbitnya RPJMN baru dan RPJMN baru, beberapa hal juga dilakukan pemutahiran dalam pelaksanaan SDGs. Jadi kalau sebelumnya kita sudah memiliki berbagai pedoman dan regulasi terkait dengan pelaksanaan rencana aksi daerah, monitoring, evaluasi, maupun dengan berbagai hal lain. Pada tahun 2022 juga setelah ada Perpres terbaru 111/2022, kita juga melakukan pemutahiran peta jalan Indonesia dan pada saat yang sama juga diterbitkan beberapa pedoman teknis yang nanti kita sampaikan pada acara diskusi, termasuk juga pemutahiran dalam penyusunan rencana aksi daerah dan juga mendorong daerah untuk melakukan pelaporan ke tingkat global melalui Voluntary National Review yang saat ini juga sudah memiliki pedoman teknis untuk diadopsi Bapak dan Ibu di tingkat daerah. Nah, sampai 2024 memang kita lihat capaian SDGs kita masih belum ideal, tetapi dibandingkan dengan capaian SDGs di tingkat global maupun di berbagai negara di Asia Pasifik, relatif pencapaian Indonesia masih lebih baik, tetapi memerlukan juga percepatan dalam pelaksanaannya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ini gambaran cepat yang sering kami sampaikan bahwa di tingkat global sampai tahun 2023-2024 masih baru tercapai rata-rata 17% target yang on track di tingkat global. Jadi salah satunya kita lihat isu kemiskinan masih menjadi capaian terendah maupun terkait dengan penanganan perubahan iklim serta sanitasi dan air bersih yang tidak menunjukkan rata-rata hijau atau on track, termasuk juga untuk tata kelola di Goal 16. Nah, nanti kita lihat di rata-rata pencapaian di negara Asia Pasifik sendiri juga hampir serupa pada angka sekitar 15-17% pada tahun yang sama, sehingga proyeksi dari UNESCAP sebagai pengampu perwakilan PBB di negara-negara Asia Pasifik memperkirakan jika pelaksanaan SDGs di negara-negara Asia Pasifik itu berlanjut seperti yang terjadi sebelumnya, maka kira-kira pencapaiannya baru bisa terwujud pada 32 tahun kemudian setelah tahun 2023-2024.
Nah, tentu ini perlu upaya yang transformatif karena Indonesia juga menjadi bagian dari negara Asia Pasifik yang akan mendukung ini dan juga bagian dari global yang akan mendukung pencapaian SDGs. Nah, kalau kita lihat secara relatif capaian Indonesia pada tahun 2024 ini masih menunjukkan capaian yang relatif lebih baik berdasarkan target-target yang kita tetapkan pada tahun 2024, setidaknya lebih dari 61% indikator SDGs dari 233 indikator yang kita evaluasi masih menunjukkan on track atau akan tercapai. Tetapi tentu saja ini masih menyisakan juga sekitar 12% yang membaik tapi belum sesuai dengan target yang kita inginkan. Dan tentu saja lebih dari 26% yang masih merah atau off track. Yang tentu saja ini juga masih memerlukan perhatian khusus untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu tentu untuk mendukung capaian di tingkat nasional diperlukan percepatan pelaksanaan SDGs di tingkat daerah. Pada saat yang sama, capaian-capaian di tingkat nasional ini diharapkan bisa mendukung pencapaian di regional Asia Pasifik maupun di tingkat global. Lanjut. Nah, saya kira beberapa referensi yang kami sampaikan kembali, misalnya analisis yang dilakukan oleh SDG Center Unpad terhadap kesiapan daerah pada saat sebelum COVID terjadi, dari assessment terhadap 33 provinsi, tentu ada peta yang sudah dihasilkan dan Bapak dan Ibu bisa melihat pada kajian yang disusun Unpad, pada buku kajian yang sudah diterbitkan. Masih ada beberapa provinsi yang belum sesuai dengan harapan, tetapi juga dipetakan ada provinsi yang sudah siap untuk menjalankan SDGs pada saat itu. Oleh karena itu, rekomendasi yang kami dapatkan dari kajian tersebut tentu saja perlunya integrasi dan sinergitas serta sinkronisasi prioritas daerah, terutama untuk daerah-daerah yang belum siap dan masih tertinggal dalam pelaksanaan pencapaian SDGs. Nah, salah satu rekomendasi lainnya adalah mengintegrasikan berbagai indikator dan target SDGs ke dalam rencana pembangunan daerahnya di masing-masing. Baik rencana pembangunan pemerintah daerah dalam RPJMD maupun yang lebih teknis pada rencana strategis OPD masing-masing. Nah, tentu pada saat yang sama juga perlu dibangun kapasitas termasuk ketersediaan data dan monitoringnya di tingkat lokal. Nah, tentu ini selaras dengan strategi di tingkat nasional juga diperlukan dorongan inovasi. Tetapi tentu inovasi ini diharapkan juga berbasis kondisi dan kebutuhan lokal, serta pada saat yang sama tentu tidak melupakan jejaring dan koordinasi antar daerah maupun koordinasi dengan tingkat pusat. Termasuk juga untuk saling berbagi sumber daya, baik sumber daya non pendanaan maupun sumber daya pendanaan, serta sumber-sumber lainnya. Lanjut. Nah, dari tahun 2018 kita melihat lagi perkembangan dari assessment terhadap berbagai capaian pemerintah daerah yang tentu saja dilakukan secara berkala mulai 2022, 2023, dan 2024 melalui program SDGs Action Award. Ini mencoba menilai berbagai key performance indikator di masing-masing daerah. Di tahun 2023, kalau kita lihat di paparan yang ditampilkan, Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa melihat assessment kita di tahun 2023 menunjukkan dari rata-rata Indonesia yang memiliki skor sekitar 68, maka ada beberapa daerah yang secara agregat key performance indikatornya di atas rata-rata nasional, tapi juga ada berbagai daerah, masih condong lebih banyak daerah yang di bawah rata-rata nasional. Tentu ini menjadi bagian upaya kita bersama untuk pelaksanaan percepatan pembangunan ke depan.
termasuk juga mungkin setelah adanya DOB di Papua juga penilaian ini atau asesmen ini bisa dilanjutkan sehingga melihat kondisi saudara-saudara kita di daerah otonomi baru untuk percepatan pembangunannya. Lanjut. Nah, tentu sebenarnya ada berbagai strategi percepatan pelaksanaan SDGs di tingkat nasional, baik di penguatan regulasi, kemudian inovasi pendanaan, kemudian juga percepatan mengenai inovasi, digitalisasi, dan pendekatan teknologi. Tetapi satu lagi yang penting adalah strategi mengenai pelokalan SDGs di daerah, karena kita sadar betul bahwa ujung tombak pelaksanaan SDGs pada akhirnya berada di tingkat lokal. Nah, Bapak dan Ibu, salah satunya adalah kita mendorong pelaksanaan SDGs ke tingkat yang lebih jauh, yaitu di kabupaten kota pada 5 tahun terakhir era pembangunan kita. Yang kedua, karena membutuhkan fasilitator, advokator maupun stakeholder berbagi atau sharing berbagi knowledge dengan Bapak dan Ibu di daerah, kami mendorong juga pembentukan SDG Center di berbagai perguruan tinggi untuk bisa bersama-sama mendampingi teman-teman pemerintah daerah dalam berbagai perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Nah, pada saat yang sama juga bagi daerah-daerah yang memang ingin dan mampu menunjukkan kinerja tidak hanya di tingkat nasional, ke tingkat global, salah satu caranya kami juga mendorong teman-teman di daerah untuk menyusun voluntary local review yang bisa dipublikasikan atau disampaikan atau di-showcase-kan di tingkat regional Asia Pasifik, bahkan di tingkat global di High Level Political Forum di New York secara berkala setiap tahun. Nah, beberapa daerah sudah menyusun, diantaranya yang awal adalah Provinsi Jakarta, kemudian Kota Surabaya, dan sekarang sudah mulai disusun oleh berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Saat yang sama kami didukung oleh mitra pembangunan dari GIZ juga menyusun pedoman teknis penyusunan PLR tersebut. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya sampaikan bahwa localizing ini penting, ini adalah strategi yang kita lakukan, jadi localizing menjadi bagian dari strategi percepatan pelaksanaan pembangunan. Nah, dukungan lainnya tentu saja tadi saya sudah sampaikan, mainstreaming ke dalam rencana pembangunan, baik di tingkat nasional dan daerah, kemudian didasari oleh penguatan regulasi yang cukup, kemudian juga didukung oleh inovatif financing, pendanaan inovatif, kemudian juga berbagai kemitraan, kolaborasi yang kita sebut sebagai multi-stakeholder partnership atau kemitraan multi pihak, serta tentu saja juga membuat berbagai pembelajaran dari good practices maupun best practices yang bisa direplikasi di berbagai daerah, sehingga semua kegiatan ini bisa dimonitoring dan dievaluasi. Nah, salah satunya juga adalah localizing SDGs, di mana tadi sudah disampaikan di DES ini juga ini akan menjadi salah satu topik pembahasan untuk penyusunan rencana aksi di tingkat daerah ataupun laporan pencapaian sebelumnya, serta penyusunan PLR kalau memang teman-teman di daerah memiliki program itu, bahkan pembentukan atau kerjasama dengan SD Center yang ada di daerah masing-masing, atau isu-isu lain yang secara lokal perlu kita bahas dan diskusikan bersama saat ini. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, masuk ke hal yang lebih teknis, tentu saja saat ini sudah ada penyusunan rencana aksi yang sama di tingkat nasional. Kita sudah menyusun rencana aksi nasional SDGs 2025-2030 dan sedang berproses sudah sekitar 1 tahun. Tentu saja saat ini masih dalam finalisasi dan bersama-sama teman-teman di daerah juga diharapkan bisa menyusun rencana aksi daerah. Nah, untuk itu tentu terdapat penyesuaian pedoman penyusunan rencana aksi baik di tingkat nasional dan daerah. Dan tentu saja dengan penyesuaian-penyesuaian yang berbasis pengalaman pelaksanaan sebelumnya untuk lebih mempermudah kita dalam menyusun
rencana aksi tersebut. Nah, kemudian jika ini akan diimplementasikan, tentu saja pada saat yang sama juga dilakukan penyesuaian revisi pedoman teknis untuk monitoring dan evaluasinya. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Kepmen PPN Bappenas tahun 2024 sebelumnya. Nah, beberapa hal yang direvisi dan penting adalah bagian-bagian terkait dengan yang sebelumnya monitoring dan evaluasi dilakukan semesteran, maka saat ini setidaknya cukup 1 kali setahun dalam bentuk evaluasi tahunan. Kemudian untuk laporan semesteran itu menjadi kertas kerja yang dipegang oleh Bapak dan Ibu di tingkat daerah untuk dikaji dan juga disampaikan jika memang diperlukan pada suatu saat sebagai bahan dasar dari penyusunan evaluasi tahunan. Nah, kemudian juga terjadi relaksasi batas pelaporan evaluasi tahunan menjadi pada T plus 9 bulan, yang ini tentu berbasis dari rata-rata pelaksanaan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Kemudian juga rencana kerja pemerintah maupun pemerintah daerah dan matriks rencana kerja non-state actor juga tetap disusun, dan ini menjadi bagian dari kertas kerja yang bisa jika diperlukan bisa menjadi catatan bersama baik di tingkat nasional maupun yang B maupun 3 di tingkat daerah. Nah, tetapi saat ini memang fokus kita akan melihat perkembangan pada matriks 1 terkait dengan target dan pencapaiannya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, dalam pedoman teknis kita yang terbaru, sistematika rencana aksi sebenarnya ini baik rencana aksi nasional maupun daerah, karena selaras. Perbedaannya hanya pada level nanti pada saat peran para pihak di pemerintah pusat atau pemerintah daerah maupun non-state actor di pusat maupun non-state actor di daerah. Nah, pada bagian awal tentu saja tidak banyak perubahan di bab 1, 2, dan 3. Tetapi di saat ini kita ingin melihat sebagai bagian dari percepatan adalah penguatan lingkungan yang mendukung atau sarana pendukung, atau sering juga kita sebut sebagai means of implementation. Nah, di situ diharapkan ada penjelasan mengenai penguatan kemitraan multi pihak, terutama partisipasi dari non-state actor, kemudian juga interlinkages yang berbasis pada roadmap kalau di tingkat nasional. Tentu saja untuk di tingkat daerah, hal ini berbasis pada, seringkali ditanyakan sebelumnya, sebenarnya ini berbasis pada penentuan prioritas agenda pembangunan daerah masing-masing. Nah, kebetulan di nasional sudah ada analisisnya dalam roadmap SDGs berbasis analisis interlinkages atau keterkaitan antar target dan indikator. Tetapi kalau Bapak dan Ibu lebih jauh membuka pedomannya, ini memang dituliskan oleh teman-teman daerah jika analisisnya dimungkinkan. Jika tidak, tentu saja bisa dipilih cara lain untuk menentukan prioritas secara bersama-sama. Nah, kemudian juga ada pendanaan SDGs, dan di tingkat nasional sendiri ini dilakukan penyusunan penguatan peran Pemda. Jadi rencana aksi nasional sendiri selain melakukan capaian berbagai target dan indikator nasional, juga sedang memetakan dan memasukkan berbagai rencana aksi yang bisa memberi penguatan pada peran Pemda. Salah satunya misalnya tadi sudah disampaikan di bagian-bagian awal paparan terkait dengan peningkatan kapasitas yang perlu didukung oleh SD Center yang ada di daerah. Nah, kemudian di tingkat nasional juga ada untuk MOI ditambahkan dengan kerjasama internasional. Ini sebagai bentuk kolaborasi dan jaring internasional dalam pelaksanaan SDGs. Selebihnya tentu saja bab penutup dan lampiran, di mana lampiran 2A maupun lampiran 3 ini tetap disusun dan akan menjadi kertas kerja untuk bisa dilakukan evaluasi terutama berkala semesteran dan nanti dikompilasi pada evaluasi tahunannya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
tentu kami mengingatkan kembali bahwa dalam penyusunan rencana aksi ini kita memiliki berbagai dokumen, termasuk pemutakhiran terhadap metadata indikator SDGs yang sebelumnya bisa kita sebut sebagai metadata edisi 2 tahun 2024 atau metadata edisi 3, boleh saja ini untuk memudahkan pemahaman bahwa setidaknya sudah ada 3 kali pemutakhiran dokumen metadata. Nah, yang berbeda memang untuk metadata edisi terakhir ini telah ditetapkan dengan keputusan Menteri PPN Bappenas sehingga bisa dirujuk secara lebih kuat kerangka regulasinya, termasuk oleh teman-teman kementerian lembaga di pusat, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengampu Bapak dan Ibu di daerah, sehingga bisa diintegrasikan dalam rencana aksi pembangunan daerah masing-masing. Nah, kemudian terjadi juga pemutakhiran penyusunan pedoman teknis rencana aksi SDGs edisi 2 yang pada saat yang sama tentu saja kita sudah berproses dengan adanya RPJMN yang baru di tingkat nasional. Ini diharapkan bisa menjadi rujukan sekaligus juga bisa memperlihatkan mainstreaming pelaksanaan SDGs di agenda pembangunan nasional. Nah, tentu saja RPJMN ini diharapkan menjadi pedoman juga penyusunan RPJMD di masing-masing daerah, dan pada saat yang sama RUN SDGs juga diharapkan menjadi pedoman untuk penyusunan rencana aksi di daerah. Nah, tentu jika ini sinambung, diharapkan RPJMD dan rencana aksi daerahnya juga memiliki keterkaitan yang kuat, baik secara vertikal terhadap rencana di tingkat nasional maupun secara horizontal terkait dengan rencana pemerintah daerah. Yang membedakan memang rencana aksi ini tidak hanya memuat aksi-aksi yang akan dilakukan pemerintah daerah, tapi juga mengakomodasi komitmen teman-teman non-pemerintah yang juga mendukung pelaksanaan SDGs. Karena kita sadari bahwa pelaksanaan SDGs ini tentu saja juga tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi juga perlu dukungan peran para pihak, termasuk dari non-state actor atau institusi di luar pemerintahan. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, kita juga punya referensi roadmap SDGs yang bisa diacu terutama untuk menentukan target-target yang akan kita capai sampai tahun 2030. Karena kalau menyangkut dengan RPJMN, apalagi yang sebelumnya memang baru sampai 2029, ada 1 tahun tambahan yang di RPJMN belum dimunculkan tapi sudah ada dalam roadmap. Tetapi pada prinsipnya tentu saja karena sudah melalui berbagai proses, kami berharap rujukan utamanya jika indikator itu memang sama persis dengan indikator dalam RPJMN, maka RPJMN menjadi rujukan utama. Jika terdapat kekosongan indikator, baru kita bisa merujuk pada rujukan lainnya pada roadmap SDGs. Lanjut. Next slide. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira mengikatkan kembali bahwa dengan adanya Perpres 111, bahkan nanti Perpres terbaru, diharapkan penguatan provinsi sebagai pelaksana SDGs melalui Bapak dan Ibu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bisa mendorong kabupaten kota melalui Bapak dan Ibu Bupati dan Wali Kota di wilayah masing-masing untuk menyusun rencana aksi daerah secara lebih masif. Tentu akan lebih baik lagi jika implementasinya juga bisa dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk bisa segera melakukan perbaikan-perbaikan pada pelaksanaannya. Lanjut. Nah, saya kira untuk lini masa ataupun timeline yang sudah berjalan saat ini di tingkat nasional, saya kira pada akhir tahun lalu sudah dilakukan proses penyusunan rencana aksi nasional melalui soft launching di akhir tahun 2023 ini ya, 2023. Ada juga terkait dengan ketetapan Menteri PPN Bappenas terkait dengan proses dan mekanisme pelaksanaan SDGs.
Nah, tentu saja di tingkat daerah diharapkan diikuti oleh Bapak dan Ibu di tingkat daerah melalui penetapan rencana aksi daerah yang tentu saja bisa ditetapkan oleh Bapak dan Ibu Gubernur atau pimpinan daerah di provinsi masing-masing. Dan bahkan lebih jauh kami harapkan juga bisa diacu di tingkat kabupaten kota. Kalau memang masing-masing kabupaten kota berkeinginan untuk menyusun secara lengkap rencana aksi tersebut. Tetapi tentu saja rencana aksi ataupun kertas kerja berbagai rencana dan target kabupaten kota harus tetap menjadi bagian dari rencana aksi di tingkat provinsi. Nah, saya kira ini juga sudah disampaikan, beberapa teman-teman di daerah sudah menyampaikan perkembangan rencana aksi daerahnya, dan nanti di 4 provinsi hari ini saya kira akan kita diskusikan. Di tingkat nasional kami sampaikan juga sudah ada draft 0 terkait rencana aksi nasional, tapi masih memerlukan proses untuk berbagai penyesuaian dan kesepakatan dengan para pihak. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, selain melalui rencana pengaruh utamaan rencana pembangunan daerah, tentu di sisi hulu juga diharapkan berbagai indikator SDGs ini menjadi bagian dari dasar kajian penyusunan RPJMD sebelumnya, yaitu melalui kajian lingkungan hidup strategis RPJMD, di mana mengacu pada berbagai indikator SDGs yang telah disediakan. Nah, jika sebelumnya memang metadata SDGs masih berbasis dari penetapan dokumen, maka saat ini sudah ada keputusan Menteri Bappenas terkait metadata yang terbaru, dan mudah-mudahan ini bisa dirujuk oleh teman-teman di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Nah, saat ini kami juga membantu memetakan secara digital Kepmendagri 900 tahun 2023 terkait klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dengan melakukan tagging berbagai indikator SDGs terhadap kegiatan dan subkegiatan yang ada dalam Kepmendagri tersebut. Diharapkan ini bisa membantu mempercepat teman-teman di daerah dalam memetakan berbagai kegiatan dan subkegiatan yang selaras dengan rencana aksi di TPB atau SDGs di daerahnya masing-masing. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan Kepmen PPN Bappenas tahun 2024, saat ini metadata kita memiliki pembaharuan sampai akhir tahun lalu itu terdapat 299 indikator yang tadinya ada dari 318 ya pada metadata indikator sebelumnya. Nah, ini tentu penyesuaiannya terutama pada upaya untuk menyesuaikan dengan kondisi dan capaian global, dan yang kedua yang terpenting adalah dengan ketersediaan dan simultan ketersediaan data terhadap indikator tersebut. Next slide. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari 299 indikator ini memang dari pembahasan metadata di tingkat nasional ternyata belum seluruhnya bisa terdisagregasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, setidaknya sudah ada 124 indikator yang bisa terdisagregasi di tingkat provinsi dan 42 indikator yang terdisagregasi ke kabupaten kota. Nah, oleh karena itu tentu saja ini diharapkan minimum requirement yang dimiliki oleh daerah untuk menyusun rencana pembangunan di daerahnya dan evaluasi start monitoringnya. Nah, apalagi kami bersyukur jika teman-teman daerah bisa memprovide atau menyediakan pengukuran data yang sesuai dengan tingkat nasional pada level disagregasi daerah yang bisa menambahkan disagregasi tersebut dari yang 124 dan 42 ini. Nah, tentu ini perlu upaya penyediaan data tidak hanya di pemerintah daerah, tetapi juga tentu upaya teman-teman di dinas dan OPD terkait yang menyesuaikan berbagai indikator kegiatannya untuk selaras dengan indikator-indikator SDGs yang ada di nasional dan di daerah. Lanjut.
Nah, Bapak dan Ibu, sama seperti penyusunan sebelumnya, memang lampiran dari rencana aksi daerah ini masih menyangkut matriks satu terkait rencana target indikator SDGs tahunannya selama 5 tahun. Dan mungkin di tingkat nasional sekarang kita mulai extend sampai 2030 ya, tidak hanya sampai 2029 ini, mengingat masih ada 1 tahun tersisa pelaksanaan SDGs setelah RPJMN 2025-2029 berakhir. Nah, tentu untuk di tingkat daerah, matrik aksi yang mendukung saat ini setidaknya cukup menggunakan 2 matrik ya. Jadi matrik dari pemerintah yang kita sebut sebagai matrik 2B dan matrik non pemerintah atau matrik 3. Jika di nasional ada matrik 4 untuk pelaku usaha, maka di tingkat daerah saya kira ini sudah disepakati untuk mempermudah masih digabung dalam matrik 3. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kami juga mulai mengembangkan dan membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan perhitungan proyeksi target intervensi di seluruh daerah di Indonesia berbasis data yang kita miliki. Nah, ini sebenarnya secara logis, pertama tentu awalnya karena ada disrupsi pandemi. Nah, karena ada disrupsi pandemi, maka dilakukan update penyusunan target di tingkat nasional tahun 2022 sampai 2030 yang mempertimbangkan disrupsi pandemi. Itu di tingkat nasional mulai roadmap SDGs 2023-2030. Nah, ini dalam roadmap itu tentu saja berbagai target capaian Indonesia ini diselaraskan dengan kondisi di tingkat global akibat terjadinya pandemi. Nah, ini tentu saja akan juga menjadi referensi bagi pencapaian di tingkat nasional. Jadi berbagai indikator target, berbagai proyeksi target di tingkat nasional ini, kemudian kita lakukan simulasi proyeksi di masing-masing daerah, tetapi tetap mengacu dengan pola yang terjadi di tingkat nasional. Sehingga kalau misalnya target capaian di tingkat nasional meningkat, diharapkan di daerah tersebut walaupun trennya menurun bisa mengikuti didorong intervensinya untuk meningkat seperti yang terjadi di nasional, sehingga agregasinya diharapkan bisa sesuai dengan harapan pencapaian target SDG secara agregat di tingkat nasional. Nah, untuk target proyeksi ini, Bapak dan Ibu bisa gunakan hasil simulasinya pada link atau tautan yang tampil di layar. Di berbagai pilar itu dilakukan proyeksi Bapak dan Ibu. Jadi dari berbagai proyeksi itu tentu saja tidak semua indikator yang ada dalam metadata, karena ini masih memerlukan basis data ke belakang yang bisa diproyeksikan untuk masing-masing daerah. Selamat datang Pak Rudi, apa bisa saya lanjutkan dulu Pak? Mohon izin Mbak. Ya, terima kasih. Lanjut Mbak Fitri. Nah, ini contoh perhitungan yang kita lakukan simulasinya untuk berbagai daerah. Jadi kita melakukan proyeksi baik yang berbasis capaian target secara ideal terhadap capaian di tingkat global yang kita sebut dalam roadmap SDGs, tapi pada saat yang sama juga dilakukan proyeksi terhadap capaian dengan kemampuan di tingkat nasional yang berbasis pada rencana pembangunan jangka menengah kita sampai tahun 2029. Dan tentu saja kami juga melakukan proyeksi baseline di mana jika intervensi yang dilakukan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya di masing-masing daerah. Nah, ini akan menjadi pilihan-pilihan Bapak dan Ibu membantu untuk memproyeksikan berbagai capaian target di tingkat daerah masing-masing. Nah, tetapi tadi prinsipnya memang mengutamakan terkait dengan pencapaian yang mengacu pada RPJMN, karena ini akan mengacu pada capaian pembangunan secara nasional. Nah, kemudian bisa mengacu pada roadmap SDGs. Selain itu, berdasarkan diskusi yang terbaru, Bappenas juga sudah mengeluarkan berbagai proyeksi indikator 45 indikator-indikator RPJPN yang dimandatkan ke masing-masing daerah. Nah, jika
indikator yang dimandatkan tersebut juga sama dengan indikator SDGs, maka yang diutamakan adalah yang sudah dimandatkan oleh teman-teman Bappenas untuk target masing-masing provinsi. Lanjut. Nah, tentu proyeksi target ini diharapkan bisa menjadi acuan perencanaan di tingkat daerah. Meskipun memang jika daerah memiliki metodologi yang lebih akurat, lebih canggih dan sesuai dengan kemampuan daerah, ini juga tidak ini juga dimungkinkan untuk dilakukan daerah masing-masing. Kemudian tentu proyeksi ini diharapkan juga bisa memperlihatkan berbagai tren pencapaian dari waktu ke waktu yang bisa menjadi rujukan target tahunan di masing-masing daerah. Sehingga ini bisa diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan di masing-masing daerah, tidak hanya di rencana aksi daerah, tapi juga dalam rencana pembangunan jangka menengah, bahkan rencana kegiatan tahunannya. Nah, tentu jika capaiannya sudah bisa diukur dari waktu ke waktu dan dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan tersebut, tentu ini akan menjadi acuan untuk evaluasi dan monitoring untuk melihat seberapa jauh tren pencapaian masing-masing daerah, sehingga bisa dilakukan evaluasi seperti yang tadi disampaikan di bagian depan, indikator mana yang off track merah, kemudian juga yang meningkat warna kuning, ataupun yang off track yang on track yang warna hijau dibandingkan dengan target yang ada di kajian ini. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, tentu ini bagian akhir dari pengantar yang cukup panjang. Kita akan punya waktu sampai jam 12 siang, tentu akan mendiskusikan berbagai hal terkait rencana aksi daerah masing-masing, kemudian juga mendiskusikan apa saja permasalahan yang terjadi di daerah, dan bagaimana upaya kita untuk melakukan percepatan pencapaian SDGs sampai tahun 2030, dan juga jika dimungkinkan terhadap apa yang sudah dikerjakan di tingkat nasional, baik penentuan target masing-masing provinsi, proyeksinya, kemudian juga digitalisasi maupun hal-hal lain dalam penyusunan rencana aksi daerah bisa difasilitasi oleh kami di tingkat nasional. Tentu tidak menutup kemungkinan terhadap isu-isu lain, terutama yang terkait dengan pelaksanaan SDGs. Saya kira ini yang terakhir ya, Mbak Piti. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saya kira kami kembalikan nanti jika diperlukan, karena Pak Rudi sudah hadir di sini, tetapi akan langsung ada rapat bersama dengan Kepala Sekretariat. Saya kira kita bisa lanjut pada penyampaian masing-masing daerah. Kami persilakan sebelumnya, sebelum teman-teman daerah memaparkan, jika ada tambahan dari Bapak dan Ibu dari Direktorat Teknis di Bappenas. Saya lihat ada Pak Sumedi, Bapak dan Ibu yang lainnya. Kalau ada tambahan Bapak dan Ibu, kami persilahkan. Jika belum ada, mungkin kami tanyakan apakah teman-teman dari, sebentar, dari yang pertama itu, dari Provinsi Jawa Tengah sudah hadir dan bisa menyampaikan paparannya terlebih dahulu. Kami persilakan. Nggih, mohon izin sebentar menunggu Pak Kepala nggih, Pak. Baik, kira-kira berapa menit lagi ya Bu dari Jateng? Atau kalau tidak, kita bergeser pada provinsi yang sudah siap terlebih dahulu ya, Ibu, kalau diizinkan. Pak Kepala sudah rawuh, Pak. Oh iya, Jateng. silakan. Terima kasih. Selamat datang Pak Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Mewakili Pak Kepala, Pak.
Ya, silakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Setnas mewakili Pak Kepala memperkenalkan diri. Saya Johan Yedianto, Kepala Bidang Pemerintahan